Baik, bertemu lagi dengan saya Amir MF di channel Sisi Narasi. Kali ini kita akan ngobrolin atau berbincang sedikit mengenai tentang pemimpin ya. Yang dimana tentu pemimpin ini menjadi sorotan yang penting di semua kalangan, baik dalam ranahnya pedesaan ataupun ranahnya daerah, bahkan pemimpin yang saat ini kita labeli dalam Republik Indonesia adalah seorang presiden. Kita tahu bahwa Pak Joko Widodo saat ini menjabat sudah 2 periode sebagai presiden. Yang tentu di waktu sekitar 2024 lah, sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi beliau akan selesai menjabat menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Dan tentu ini menjadi perbincangan hangat ketika ada beberapa politikus, beberapa tokoh yang mendaftarkan dirinya sebagai calon pemimpin Republik Indonesia atau calon presiden. Jadi kita akan kupas di sini seperti apa dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang harus diambil oleh atau yang harus dilaksanakan atau diperjuangkan oleh calon presiden kelak. Kita tahu bahwa sekitar di awal-awal bulan kemarin ternyata di luar dugaan, sejatinya bukan di luar dugaan, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan dari salah satu partai yang sebelum jelang pemilu ataupun pilkada diadakan, mereka sudah lebih awal mengusungkan calonnya. Ya, salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, yang dimana partai ini telah memberikan atau telah memutuskan untuk mendukung sebagai calon presiden atau bakal calon presiden, yaitu jatuh kepada Bapak Anies Baswedan. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Bapak Anies ini adalah gubernur dari DKI Jakarta. Tentu itu adalah ibu kota yang ada di Indonesia. Meskipun dengan tanda kutip kita sering mendengar berita mengenai tentang adanya pemindahan ibu kota baru. Tapi terlepas dari itu, Jakarta sampai saat ini masih merupakan ibu kota dari Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis, kita perlu melihat ini Pak Anies yang diusung oleh Nasdem, apakah ini sudah cukup atau tidak untuk memenuhi memenuhi suara yang memang secara undang-undang ditentukan. Nah, kalau kita harus melihat dari partai mana saja nih yang kadernya ada di anggota dewan, DPR RI tentunya, bukan DPRD daerah ya, yang ada di DPR RI. Kita ketahui dari map yang ada ya, bahwa ternyata, nah di sini terlihat hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan seutuhnya calon presiden Republik Indonesia tanpa harus ada koalisi dengan partai yang lain ya. Kita lihat, oke? Nah, sedangkan partai yang lain seperti Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra, PKB dan partai-partai lainnya tidak memenuhi syarat itu. Sehingga partai-partai yang lain ini harus koalisi atau harus menggabungkan kursi di DPR untuk bisa mencalonkan presiden utuh ataupun wakil presiden. Nah, Nasdem mencalonkan Bapak Anies Baswedan secara kursi atau secara aturan undang-undang, ini kursinya tidak mencukupi di anggota dewan ya, di DPR RI, di parlemen. Sehingga perlu ada partai lain yang bisa mendukung Pak Anies atau mendukung Nasdem itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa Pak Anies sejarahnya dulu itu pernah menjadi Menteri Pendidikan di zaman Pak Jokowi, kemudian hanya beberapa tahun, dan setelah itu digantikan. Setelah digantikan menjadi Menteri Pendidikan, Pak Anies diusung oleh Gerindra pada saat itu, oleh Gerindra dan PKS juga, yang dimana wakilnya adalah Bapak Sandiaga Uno, mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan pada saat itu lawannya adalah Pak Ahok dan juga Pak Jarot ya. Maksudnya Pak Ahok dengan Pak Jarot dan AHY atau Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ibu siapa lah saya lupa lagi. Nah, tetapi pada waktu itu Pak Anies langsung mendapatkan jabatan sebagai gubernur lewat partainya, yaitu Partai Gerindra dan PKS. Kemudian ada partai yang lainnya juga. Nah, tetapi untuk di presiden, ini yang menjadi berat bagi Pak Anies. Kenapa? Karena Gerindra sendiri belum mencalonkan atau belum jatuh hati kepada Pak Anies. Hanya baru Nasdem. Nah, Nasdem yang sudah siap mencalonkan Pak Anies. Nah, di sini ya saja kontestasi ini bahwa ternyata bukan hanya Pak Anies yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kita banyak tokoh-tokoh, kader-kader pemimpin bangsa yang baik. Ada Pak Anies tentu yang sudah diusungkan oleh Partai Nasdem. Kemudian ada juga Pak Ganjar Pranowo yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian tentunya ada Bapak Ridwan Kamil, Gubernur dari Jawa Barat. Tentu kita tak bisa melupakan bahwa Bapak Prabowo Subianto itu masih ada keinginan dari
apa ya, dari pendukung-pendukungnya untuk menjadi calon presiden di 2024. Nah, tentu ini akan menjadi sulit ya Gerindra kalau ingin bermain atau bergabung kepada Pak Anies atau calon yang lainnya. Tentu Pak Prabowo pun pasti akan mencalonkan lagi. Tapi di sisi lain kita lihat ada juga Ibu Puan Maharani ya yang ingin mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dari PKB ada juga flyer-flyer yang kita ketahui, Gus Muhaimin ada juga, kemudian dari Golkar ada juga Erlangga Hartarto, kemudian dari Partai Amanat Nasional ada juga Zulkifli Hasan, dan dari PKS juga kemungkinan ya kalau tidak Pak Ahmad Heriawan mungkin Majelis Syuro ada yang bisa, atau Bapak Syaihu mungkin nanti akan mencalonkan, yaitu banyak lah, termasuk yang dari non partai mungkin ada Bapak Erick Thohir ya yang sekarang memang kita lihat banyak lah. Nah, tapi kita akan ngambil yang tadi Pak Anies Baswedan jatuh hati atau dipinang oleh Nasdem. Nah, ini menjadi satu hal pegangan Pak Anies untuk bisa jalan-jalan safari politik di waktu yang memang cukup lama, 1 tahun lebih, untuk mencari berkomunikasi dengan partai-partai lain pendukung agar bisa diterima sebagai calon presiden. Karena memang tadi yang kita lihat ternyata Nasdem belum cukup untuk mengusung secara sendiri calon presiden. Nah, kita lihat di beberapa media, nah ini salah satunya, mengatakan Pak Anies Baswedan sudah bersilaturahmi ke Partai Demokrat, tentu dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, yang dimana beliau adalah ketua umum dari Partai Demokrat itu sendiri, yang dimana Partai Demokrat dulunya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah menjadi presiden 2 periode. Nah, ini Pak Anies sudah melakukan komunikasi yang memang ini perlu kita perhitungkan ya, karena ternyata Mas AHY ini sedikit demi sedikit ingin juga lah mendukung Pak Anies. Nah, apakah nanti kalau Demokrat misalkan gabung dengan Pak Anies atau dengan Nasdem, apakah nanti menjadi wakil presiden atau bagaimana ya, itu kita masih belum bisa menyimpulkan. Tetapi yang jelas safari politik yang dilakukan oleh Pak Anies yang pertama itu adalah datang kepada Partai Demokrat. Kemudian ada lagi dukungan yang hadir dari P3 ya, P3 partai yang dimana ini berlogo Ka'bah ya, Ka'bah. Nah, ini P3 sendiri dari beberapa berita dinyatakan bahwa P3 akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Tetapi dari info yang lain dikatakan, dari berita ini kita bisa lihat ternyata P3 secara resmi itu sudah mendukung kepada Bapak Anies. Nah, untuk berkoalisi dengan Demokrat, dengan Nasdem, yang jelas ada keinginan bahkan fix untuk mendukung Pak Anies sebagai calon presiden di 2024. Nah, kemudian dari partai yang lain ada PAN dan lain sebagainya. Nah, kita perlu lihat ini dari rapat koordinasi atau apa ini ada videonya. Ada Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Nah, di sini dikatakan ketika PAN yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli Hasan memiliki beberapa kader. Salah satunya ketika mengatakan Bapak Anies Baswedan, kemudian para kadernya, para anggotanya menyampaikan presiden. Nah, apakah ini sinyal bahwa PAN pun akan merapat kepada Pak Anies atau tidak? Nah, kita belum mengetahui sampai saat ini karena mungkin PAN memiliki beberapa nama ya. Nah, jadi memang Pak Anies sudah jelas menjadi calon presiden Republik Indonesia. Tinggal Pak Anies bagaimana caranya mengumpulkan atau berkomunikasi dengan beberapa partai atau beberapa tokoh yang bisa mendukungnya. Tentu kalau untuk presiden beberapa partai. Dan 3 partai ini sejatinya sudah mencukupi Pak Anies untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Apalagi nanti kalau seandainya PKS masuk dan sebagainya. Tetapi yang namanya politik di Indonesia tidak semudah itu. Ya, yang namanya politik di Indonesia itu kadang ya berubah-ubah lah, cepat lah. Kalau saya ibaratkan mungkin kalau pedagang gorengan kan selalu membalik-balikan gorengannya. Nah, seperti itulah partai politik yang bisa berbulak-balik nih keputusannya. Kadang sekarang A, mungkin besok B. Bahkan kadang dari pusatnya mendukung siapa, tapi dari pimpinan wilayahnya mendukung siapa. Nah, dan itu terbukti di Indonesia itu. Sehingga kita masih belum bisa menyimpulkan dengan sangat tepat, lugas. Yang penting sedikit-sedikitnya informasi kita ketahui. Nah, kemudian kita akan lari kepada Bapak Ganjar Pranowo. Nah, Bapak Ganjar Pranowo ini adalah saat ini memang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Yang dimana yang menjadi berat ini adalah banyak sekali masyarakat atau tokoh-tokoh, bahkan aliansi-aliansi yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya, bahwa yang ternyata Pak Ganjar didoakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Kami mengadakan zikir untuk Indonesia ini bukan di Banten saja, akan tetapi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur kami juga mengadakan itu. Tapi sayangnya, kalau kita melihat dari segi dari segi sejarah, kita perlu mengetahui segi sejarah bahwa ternyata Bapak Ganjar Pranowo ini adalah kader terbaik lah, katakan kader terbaik dari PDI Perjuangan. Yang dimana sampai saat ini PDIP belum memutuskan siapa calon presiden di tahun 2024. Ya, meskipun kita tahu ada informasi bahwa Pak Ganjar diajak
oleh Pak Jokowi naik mobil bareng gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini menandakan apakah dukungan Jokowi kepada Pak Ganjar atau hanya sekedar hanya sekedar penghormatan sebagai presiden dengan gubernur agar lebih romantis dan sebagainya, yaitu kita tidak mengetahui. Apa yang diobrolkan di dalam mobil pun ya kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas, ketika Bapak Ganjar Pranowo, banyak orang yang mendukungnya, tetapi beliau adalah kader PDIP yang dimana PDIP belum mencalonkan calon presidennya, maka Pak Ganjar sedikit kesulitan. Apalagi ditambah dengan adanya Ibu Puan Maharani. Nah, ini yang menjadi sorotan kita. Kenapa? Karena Ibu Puan Maharani ini sendiri sama-sama kader terbaik dari PDIP, dan juga beliau ini adalah satu-satunya ketua DPR RI perempuan. Ya, seperti orang tuanya lah ya, kita ketahui Ibu Megawati ya adalah satu-satunya wanita sebagai presiden atau satu-satunya presiden wanita di Indonesia, dan ini menjadi off the record ya untuk warga yang ada di Indonesia. Nah, termasuk Ibu Puan Maharani, yang dimana kalau secara biologi, secara keluargaan, Ibu Puan ini adalah keluarga dari Ibu Megawati sendiri, atau anak dari Ibu Megawati sendiri. Tentu ini adalah cucu dari Soekarno yang menjadi pelopor waktu proklamasi Indonesia. Ya, presiden pertama adalah Soekarno. Kemudian Ibu Megawati juga menjadi presiden, dan sekarang ada informasi banyak, bahkan pendukung-pendukungnya juga, aliansinya juga banyak yang ingin Ibu Puan Maharani menjadi calon presiden di 2024, menjadi presiden di 2024 bahkan. Tetapi lagi-lagi PDIP belum memutuskan siapa calonnya. Nah, kalau kita lihat dari segi kursi yang dimiliki oleh PDIP, tentu PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden utuh tanpa harus ada koalisi dengan partai yang lain. Nah, ini menjadi masalah tentunya bagi Ibu Puan, termasuk juga Bapak Ganjar Pranowo, karena keduanya adalah kader partai. Apakah mungkin nanti Pak Ganjar menjadi presiden, kemudian Bu Puan menjadi wakilnya, atau dibalik mungkin Bu Puan menjadi presiden dan Pak Ganjar Pranowo menjadi wakilnya? Nah, ini menjadi penting karena PDIP sampai saat ini belum memutuskan siapa calon presidennya. Meskipun PDIP memiliki kekuasaan penuh untuk memilih siapa calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Sedangkan partai yang lain tentunya harus berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, ini menjadi benturan bagi Pak Ganjar. Contoh kemarin ada pernyataan, katanya Pak Ganjar siap menjadi calon presiden ya, dan lain sebagainya. Dan ternyata dalam berita kita lihat, nah di sini Pak Ganjar dipanggil oleh DPP Partai Perjuangan, PDI Perjuangan ya, dipanggil, dan ternyata Pak Ganjar mendapatkan sanksi perkataan ya, karena ini menjadi menjadi hal yang sangat tegas dari PDI Perjuangan, yang dimana PDI tidak ingin ada kadernya yang tidak patuh kepada aturan-aturan yang ada di partai. Nah, salah satunya Pak Ganjar ini sudah mendapatkan sanksi, sehingga memang kalau saya berpikir ya, apakah dimungkinkan bisa Pak Ganjar misalkan keluar dari PDIP, mencari partai lain untuk mendapat dukungan agar bisa mulus, atau mendapat dukungan dari partai lain bisa mendapat mendapat kepercayaan untuk menjadi calon presiden di 2024 ya. Ini untuk Pak Ganjar. Kalau Ibu Puan sepertinya agak kuat sekali gitu loh, karena memang ada irisan keluarga nih. Kebetulan ya untuk Ibu Puan ada irisan keluarganya. Untuk Pak Ganjar sendiri ini akan sangat sulit kalau memang PDIP belum memberikan keputusan yang jelas ya, karena masih belum jelas. Tapi kalau Pak Ganjar sendiri ingin sekali mencalonkan diri sebagai presiden, tentu untuk saat ini harus mencari partai-partai lain ya. Nah, ini Pak Ganjar dengan Ibu Puan Maharani sama-sama kader PDIP terbaik, tetapi memang PDIP sampai saat ini belum memutuskan siapa calon presidennya. Meskipun memang kita kalau lihat kerja Pak Ganjar sudah tidak bisa diragukan lagi lah, karena beliau adalah gubernur Jawa Tengah yang dimana dicintai juga oleh rakyat dari Jawa Tengah dan lain sebagainya, sosial medianya aktif dan lain sebagainya. Pokoknya Pak Ganjar humoris juga orangnya, dan ini menjadi salah satu keunggulan Pak Ganjar, sehingga banyak aliansi-aliansi yang ingin mendukung Pak Ganjar menjadi presiden atau calon presiden di tahun 2024. Nah, kemudian kita akan menginjak kepada Bapak Prabowo Subianto. Ini yang menarik ini. Kenapa ke Pak Prabowo Subianto? Karena dalam pertemuan dua partai waktu pertemuan ini di Bogor ya, dua partai yaitu Gerindra dengan PKB. Yang dimana di situ ada Pak Prabowo dan ada juga Gus Muhaimin ya. Yang dimana kita lihat sendiri yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima
permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini disampaikan bahwa ternyata ya Pak Prabowo mengambil atau memutuskan untuk mengemban amanah dari beberapa kader partai yang menginginkan Prabowo untuk maju kembali di kontestasi Presiden 2024. Tentu tidak mungkin menjadi wakil. Tentunya Pak Prabowo akan menjadi presiden, calon presiden. Nah, kalau kita melihat dari romantisme kedua partai ini, Pak Prabowo menyampaikan dari dulu saya pengen dengan antum. Nah, ini ditujukan kepada Gus Muhaimin ya. Tentu Gus Muhaimin dari PKB dan ini menyambut dengan sangat baik ya. Kita dari dulu pengen sama antum. Dari dulu kami ingin sama antum. Bagaimana kalau dijadikan ternyata Pak Prabowo bersama dengan Gus Muhaimin sebagai wakilnya? Tentu Gerindra dengan PKB akan menjadi koalisi yang cukup kuat dalam kontestasi karena memang secara kursi sudah mencukupi lah, bisa mendapatkan yang lain, bahkan nggak harus beberapa partai lah bisa untuk mengikutinya. Nah, tetapi Pak Prabowo masih punya kekuatan untuk menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Nah, tentu kalau sudah seperti ini, maka Gerindra tidak mungkin mendukung Bapak Anies, Gerindra tidak mungkin mendukung Bapak Ganjar Pranowo, Gerindra tidak mungkin mendukung Bu Puan Maharani, bahkan Gerindra pun tidak bisa atau tidak semata-mata mendukung Bapak Ridwan Kamil. Nah, untuk saat ini dengan bahasa Pak Prabowo seperti itu, meskipun kita tidak tahu ya, karena kontestasi di tahun 2019 saja itu menjadi kejutan bagi kita semua tentang wakil presiden. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi pada waktu itu mengambil Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya dari kalangan ulama, dan ternyata Bapak Prabowo mengambil Bapak Sandiaga Uno. Meskipun kita tahu bahwa dulu pernah sebelum Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ada beberapa tokoh yang akan dicalonkan menjadi wakil presiden dari Bapak Jokowi, tapi pada akhirnya jatuh kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini juga nanti Gerindra, apakah mungkin Gerindra akan bersatu dengan PDIP, karena kita tahu bahwa sekarang Pak Prabowo ikut terlibat di dalam kepemerintahan Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Apakah nanti di akhir-akhir Gerindra akan masuk kepada PDIP? Kalaulah seandainya Gerindra berkoalisi dengan PDIP, mungkin sangat kuat sekali PDIP dengan Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo menjadi presiden dan PDIP mau menurunkan kadernya untuk menjadi wakil. Karena bagi saya tidak mungkin Pak Prabowo itu mau menjadi wakil. Pak Prabowo itu pasti akan menjadi presiden. Nah, kalau dari PDIP bisa menurunkan kadernya untuk menjadi wakil dan bergabung bersama Gerindra, mungkin Pak Prabowo akan menjadi presiden, mungkin ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena kalau melihat dari kursi dan popularitas kebesaran sebuah partai, tentu PDIP dengan Gerindra adalah partai yang sangat besar. Begitu. Tetapi kalau melihat dari tokoh, secara elektabilitas, tentu Pak Ganjar dengan Pak Anies memiliki elektabilitas yang tinggi. Karena Pak Anies krusial, dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Pak Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah, Pak Prabowo inilah yang memang saat ini terus masih menginginkan menjadi calon presiden di 2024. Nah, setelah kita melihat partai-partai ini, kemudian apakah Golkar sudah menyatakan sikap, tetapi kita lihat Golkar belum menyatakan sikap apapun mengenai tentang calon presidennya, atau ikut ke alur mana, ikut ke Pak Anies, ikut ke Pak Prabowo, atau ikut ke siapapun calon yang tadi saya sebutkan, itu belum ya. Golkar saat ini belum memberikan keputusan. Nah, kemudian ada satu lagi ini yang menjadi krusial adalah Bapak Ridwan Kamil. Nah, ini yang menjadi beban juga menjadi Bapak Ridwan Kamil bersama Pak Ganjar ya. Kalau Pak Ganjar adalah kader partai, sedangkan Pak Ridwan Kamil ini bukan lahir dari partai, maksudnya bukan kader partai. Beliau ini adalah netral lah, kita katakan netral, karena beliau mencalonkan diri sebagai wali kota pada saat itu, dicalonkan oleh Partai Gerindra, oleh Partai Gerindra yang memang pada waktu itu Pak Prabowo ya, yang menjadi kekuatannya. Kemudian ketika mencalonkan sebagai gubernur oleh Partai Nasdem, nah ya, diusung oleh Partai Nasdem. Nah, ini menjadi suatu hal, kedua partai ini yang tadi Gerindra bersama Nasdem ini sudah memiliki calon presidennya masing-masing. Jadi tidak mungkin Gerindra itu mencalonkan Pak Ridwan Kamil, itu tidak mungkin. Karena Gerindra tentu sudah mencalonkan yaitu Bapak Prabowo, dan tentu juga Nasdem tidak bisa mencalonkan Bapak Ridwan Kamil. Kenapa? Karena di awal Nasdem sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Oleh karena itu, ini menjadi suatu hal yang ya kalau kita lihat dari cara Pak Ridwan Kamil menyapa atau menangani masalah mengenai tentang politik, kelihatannya santai saja gitu, tidak terlalu diambil pusing. Tetapi memang dukungan dari Pak Ridwan Kamil sebagai presiden itu sangat banyak sekali. Meskipun kita tahu di beberapa
waktu terakhir, beberapa kegiatan acara terakhir, ternyata ada Pak Ganjar Pranowo sedang bersama Bapak Ridwan Kamil. Nah, ini ada yang menyatakan juga, ini cocok nih kalau seandainya Pak Ganjar sebagai presiden disandingkan dengan Bapak Ridwan Kamil sebagai wakil presiden. Wah, ini memang sudah terbayang oleh kita semua kalau seandainya Pak Ganjar menjadi presiden dan wakilnya itu adalah Bapak Ridwan Kamil. Tetapi lagi-lagi partainya siapa yang bisa mengusung? Karena Pak Ganjar sendiri belum ada keputusan untuk mengusung dari partai mana ya. Jadi itu hanya info selintas saja dari rakyat, dari orang-orang atau dari aliansi atau bahkan dari apa ya kader-kader terdekat bahwa ini cocok nih Pak Ganjar dengan Pak Ridwan Kamil. Tetapi kalau memang Pak Ridwan Kamil ingin menurunkan grade-nya yang tadinya menjadi presiden dan sekarang menurunkan menjadi wakil presiden, mungkin kalau ingin kalau ingin mendapatkan kejelasan bisa menjadi wakil dari Bapak Anies atau dari Bapak Prabowo Subianto. Tetapi Pak Prabowo Subianto kemungkinannya kecil karena ada Gus Muhaimin di PKB yang menjadi dasar tadi awal. Nah, Bapak Ridwan Kamil ini atau Kang Emil kita sapanya. Nah, Kang Emil ini kalau seandainya memang ketika Pak Anies bisa safari politik kemudian bertemu dengan Kang Emil dan mengajak atau setelah diskusi Kang Emil bisa menjadi wakil, nah ini memang akan menjadi presiden dan wakil presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa dikatakan cukup kuat karena elektabilitas keduanya ini bisa diperhitungkan gitu ya. Dan dalam segi pekerjaan pun di Jakarta ataupun di Jawa Barat ini Kang Emil di Jawa Barat sudah bagus, Pak Anies di Jakarta juga sudah bagus, dan Jakarta Jawa Barat adalah provinsi yang memang dalam segi digitalisasi, modernisasi sudah cukup meningkat gitu. Beda dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Tetapi lagi-lagi tidak semudah itu karena Pak Anies sudah bermain politik atau safari politik bersama Demokrat di awal. Kemungkinan ada Pak Ahaye yang akan menjadi wakil atau bagaimana. Tetapi yang jelas Pak Ridwan Kamil ini menjadi salah satu tokoh atau kader terbaik yang saat ini belum memiliki partai untuk mengusungnya. Kalau Pak Ganjar tadi sudah menjadi anggota atau kader dari Partai PDIP, sedangkan Bapak Ridwan Kamil ini memang tidak menjadi kader dari partai manapun, sehingga partai-partai mungkin sedikit untuk melirik Pak Ridwan Kamil dalam kontestasi Presiden Republik Indonesia. Nah dari skema ini kita perlu mengetahui bahwa ternyata calon-calon terbaik sebagai presiden atau wakil presiden itu sudah kita terlihat dari tahun sekarang, meskipun kontestasi presiden itu 2024 itu kontestasi presiden, tetapi lagi-lagi mempersiapkannya harus dari sekarang-sekarang. Nah, meskipun kita mudah-mudahan kita mendoakan agar tidak terjadi lagi seperti pemilu di 2019 yang banyak petugas petugas KPU yang meninggal. Semoga di 2024 nanti lancar. Tetapi di sisi lain kan sebelum kita ngobrolin 2024 tentu ada 2022 yang belum selesai. Kemudian ada tahun 2023 yang akan kita lalui. Sedangkan dalam konteks kepemimpinan Pak Jokowi sampai saat ini masih ada beberapa hal yang memang menjadi PR. Dari mulai masih dalam kondisi COVID-19, kemudian ada lagi kemarin itu yang ketika waktu mau Idul Adha kalau salah hari raya Kurban ada PMK, kemudian kemarin yang terbaru juga ada gagal ginjal untuk anak, kemudian katanya nanti di 2023 akan ada resesi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang memang belum terselesaikan sampai saat ini. Tentu masyarakat di bawah pasti berpikir ngapain kita ngurusin politik dari sekarang, ngapain kita harus memikirin kepemimpinan yang akan nanti diselenggarakan di tahun 2024 dipikirkan sekarang. Kita aja yang sekarang masih mikir yang sekarang masih bingung, mungkin sebagian masyarakat berpikirnya seperti itu, ngapain harus mikirin 2024 calon presiden yang sekarang aja belum tuntas ini menyelesaikan tugas-tugasnya yang memang banyak sekali masalah yang harus diselesaikan gitu loh. Nah, ini menjadi masalah yang cukup rumit, cukup panjang yang harus diselesaikan oleh Bapak Jokowi. Jangan terlalu enjoy untuk safari politik juga nih Bapak Jokowi. Kenapa? Karena masih banyak masalah-masalah atau kerja-kerja Pak Jokowi yang belum tertuntaskan. Kemudian di sepak bola juga sama kan, yang kemarin tragedi Kanjuruhan itu kan masih belum terselesaikan. Kemudian ada lagi yang sekarang mau ada gejala seperti COVID tapi gejalanya baru lah tapi motif-motifnya seperti COVID lagi. Nah, ini kan menjadi hal yang krusial juga untuk kita bahas. Seperti kemarin ada sempat kenaikan harga BBM, dan itu kan masyarakat pasti berpikirnya yang penting kita mau makan lah, ngapain mikirin presiden untuk kedepannya. Nah, tapi informasi ini menjadi bagi saya, informasi ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena ternyata memang terselenggaranya presiden itu 2024, tapi prepare atau persiapannya itu dari sekarang agar tidak ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa setiap apa yang ingin kita lakukan itu prepare-nya harus dipersiapkan dengan sangat dalam gitu loh. Nah, seperti presiden yang saat ini kan tidak mungkinlah Bapak Jokowi untuk menjadi presiden kembali ya, karena memang ini sudah mahasiswa itu sudah tidak bisa terkontrol lagi kalau seandainya harus 3 periode ya, karena sudah jelas 2 periode selesai. Nah, yang jelas adalah Pak Anies sekarang sudah dicalonkan menjadi presiden, kemudian Pak Prabowo sudah jelas menjadi calon presiden juga. Nah, wakilnya masih belum diketahui siapa-siapanya. Yang jelas calon presiden untuk saat ini dari kedua partai atau dari beberapa partai sudah mengerucut kepada 2 orang, Pak Anies dengan Bapak Prabowo Subianto. Untuk sisanya mungkin kita akan lihat lagi perjalanan-perjalanan yang lain. Karena yang jelas
ini menjadi penting bagi masyarakat di bawah, apalagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Memang harus mulai ikut terlibat dalam politik, bukan berarti membawa membawa hal-hal yang buruk, tidak. Ini bagi mahasiswa yang sekarang atau bagi orang-orang yang tidak suka kepada politik, karena politik itu katanya tidak baik, atau politik itu bahasanya kotor dan sebagainya. Nah, untuk itu bismillah kita berjuang sama-sama misalkan untuk merubah pandangan itu, bahwa politik itu tidak semuanya kotor. Ada politik-politik yang baik. Kenapa seperti itu ya? Kalau kita melihat ke masa-masa yang lalu kan, politik itu kan memang harus dibangun dengan cara baik. Nah, untuk itu ini menjadi penting bagi teman-teman semua, baik untuk anak muda, ya, generasi milenial sampai generasi apapun itu namanya. Yang jelas, politik ini kenapa perlu kita ketahui? Karena mempengaruhi kepada aspek yang lebih bawah, dari mulai pendidikan, kemudian dari mulai kesehatan, kemudian dari mulai ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Seolah-olah di Indonesia dikuasai oleh politik. Kalau kita tidak bisa merubah politik itu sendiri, maka tentu kita akan jatuh lebih bawah, ya. Untuk itu setidaknya dasar-dasar kita ketahui seperti calon presiden kita, ya kita ketahui nih, udah ada nih calon presidennya nih, ya kita searching lah, backgroundnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, jenjang karirnya seperti apa. Nah, kita perlu mengetahui hal itu, ya, karena masyarakat di bawah juga kan seperti itu. Misalkan kalau kita ingin berteman dengan seorang, kan kita harus tahu dulu nih karakter dia itu seperti apa. Kalau seandainya kita tahu karakternya baik, maka kita akan berteman dengan orang itu. Tetapi kalau karakter dia buruk, nanti kita dua pilihan. Kita mau meninggalkan dia, atau kita akan tetap berteman dengan dia dan merubah dia yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, itu sebenarnya hal-hal itu sudah dipelajari dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sama untuk lari ke politik juga seperti itu. Kita ketahui karakter orang-orang yang bermain di politik itu. Kalau dia baik, ya kita ikutin. Kalau dia kurang baik, nah kita mau pilih cari yang lebih baik lagi, atau cari yang baik lagi, atau kita ikut ke dalamnya, kemudian ikut memperbaiki yang tidak baik itu. Nah, maka ini menjadi penting ya teman-teman semua. Mungkin minum dulu sebentar ya. Nah, mungkin seperti itu ya, gambaran kecil mengenai tentang calon presiden di tahun 2024 dan beberapa orang-orang yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan, yang kedua adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini tokoh-tokoh yang mungkin akan hadir di kontestasi 2024. Kemudian ada Bapak Ganjar Pranowo, kemudian ada Bapak Ridwan Kamil, kemudian ada Ibu Puan Maharani, kemudian ada siapa lagi? Gus Muhaimin Iskandar, kemudian ada lagi Erlangga Hartanto, Erick Thohir, mungkin juga Bapak Sandiaga Uno akan hadir kembali, dan juga Mas AHY. Nah, itu semua teman-teman bisa cek profilnya, mana yang terbaik, mana yang bagus. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan ketemu next kalau sudah ada informasi yang lebih lanjut mengenai tentang progres ke depannya nih seperti apa dari beberapa partai. Karena ada partai-partai baru yang sudah mencuit sangat lama. Contohnya ada PSI, ada Perindo, masih ada PKB, kemudian partai-partai yang lain yang memang harus diperhitungkan, termasuk Partai Berkarya dan partai yang diusung oleh siapa itu? Partai Gelora. Nah, itu yang masih ada begitu banyak partai, maka kita harus teliti memilih partai-partai yang mana yang harus bisa kita ikuti. Yang jelas, jangan tergoda oleh materinya saja. Ikut kita terlibat agar kita tahu seperti apa pola atau pergerakan dari politik itu sendiri. Yang baik kita ikutin, yang buruk kita perbaiki. Mungkin seperti itu. Nanti kita akan bertemu lagi dalam channel yang sama, tetapi temanya yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Tetap fokus menjaga kehidupan kita agar lebih baik ke depannya, dan jangan pernah untuk merendahkan orang, karena kemungkinan hidup ini bisa berubah sedemikian cepat. Yang jelas, tetap semangat.